Halo Arman semua, kembali lagi dengan gue Letu Penerbang Adnan dan welcome back to my channel di Adnan Dodi Channel. Dan di channel ini kita akan banyak membahas hal tentang dunia penerbangan, dunia militer, dunia aviasi, dan dunia abdi negara. Di sini gue akan sharing pengalaman gue saat gue melaksanakan pendaftaran sebagai anggota TNI AU atau di Akademi Angkatan Udara, dan gue akan membagikan kepada kalian strategi apa yang gue gunakan, trik-trik apa saja, dan tips-tips yang kalian bisa coba di rumah. Selengkapnya dalam video ini. Bagi adik-adik yang sedang menempuh pendidikan di bangku SMA yang mungkin saat ini kelas 11 ataupun kelas 2, mungkin kalian sedikit bingung apa yang harus kalian lakukan nanti saat setelah lulus SMA. Tentunya kebanyakan orang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan yang lebih baik, tentunya agar mempermudah mencapai cita-cita kalian masing-masing. Nah, dari lulus SMP sendiri, gue memutuskan untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara, yang mana gue harus melaksanakan seleksi, menyingkirkan beribu-ribu calon siswa di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah waktu itu gue dinyatakan lulus untuk menjadi siswa SMA TN, dan gue memantapkan diri walaupun seperti kalian yang tahu, SMA Taruna Nusantara sendiri adalah sekolah full boarding school, yang dimana kalian diasramakan dan menggunakan pendidikan berbasiskan semi militer. Nah, mereka harus mengorbankan masa mudanya, yang mana anak SMA lain masih bisa nongkrong, masih bisa jalan-jalan, tapi kebanyakan dari siswa SMA TN menghabiskan waktunya untuk menempuh pendidikan di asrama di SMA Taruna Nusantara. Nah, disitulah muncul iklim pendidikan yang standar, di mana mereka akan berfokus untuk menempuh pendidikan dan juga untuk meraih cita-citanya nanti di masa depan. Namun juga perlu kalian ketahui, tidak seluruhnya siswa SMA TN akan mulus memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Banyak juga teman-teman gue yang tidak bisa survive, yang mungkin harus berhenti di tengah jalan, dan juga bahkan ada yang gagal mengikuti tes Akademi TNI maupun Akademi Kepolisian. Jadi pure memang di sana kita harus benar-benar menempa diri, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di masa depan. Nah, alhamdulillah gue juga mendapatkan kesempatan hanya satu kali mendaftarkan diri di Akademi Angkatan Udara, dan alhamdulillah diterima. Nah, namun cerita gue tidak semulus apa yang gue sampaikan tadi. Jadi memang banyak sekali perjalanan atau cerita untuk gue sampai bisa sampai saat ini. Nah, di sini strategi yang gue gunakan di kelas 11 adalah gue mulai mengetahui apa minat dan bakat yang gue inginkan. Ternyata gue juga menyukai dunia penerbangan atau dirgantara. Nah, di saat itulah gue sudah mulai memantapkan diri gue bercita-cita untuk menjadi seorang penerbang. Nah, setelah itu gue akhirnya memutuskan untuk menyusun strategi atau perencanaan jenjang studi gue setelah nanti gue lulus SMA. Waktu itu gue menyusun saat kelas 11 semester akhir. Akhirnya gue memutuskan untuk yang pertama gue mendaftar diri sebagai pilot sipil, di mana waktu itu pilihan gue jatuh ke Bali International Flight Academy atau BIFA. Dan juga yang pilihan kedua gue jatuh ke Akademi Angkatan Udara, di mana gue berpikir bahwa lulusan Akademi Angkatan Udara bisa ditempatkan di penerbang militer, bisa penerbang tempur, angkut maupun helikopter. Lalu tentu saja gue harus mempersiapkan plan C atau rencana ketiga apabila dua-duanya ini gue gagal untuk melanjutkan ke jenjang studi tersebut. Nah, di mana pilihan ketiga ini jatuh kepada SNMPTN undangan, ya waktu itu kebetulan baru dilaksanakan 2 kali. Jadi waktu itu gue dapat diterima di Teknik Sipil UGM tanpa melaksanakan tes, karena gue mendapatkan kesempatan dari SNMPTN undangan tersebut. Nah, lalu setelah lulus kelas 11 menuju kelas 12, kebetulan di SMA gue diadakan pembinaan khusus, di mana siswa-siswa yang ingin melanjutkan jenjang studi ke kedinasan seperti Akademi Militer, Akademi Kepolisian, di mana kita dipersiapkan secara khusus, kita dilatih, kita mempersiapkan diri seperti semaptan jasmani, kita melaksanakan lari setiap pagi dan sore, lalu kita melaksanakan latihan psikologi, kita melaksanakan cek kesehatan. Nah, disitulah tips-tips yang bisa gue berikan kepada kalian. Jadi apabila kalian memutuskan untuk memilih sekolah kedinasan sebagai alternatif pendidikan lanjutan kalian, kalian bisa mempersiapkan diri dari saat kalian duduk di bangku kelas 12. Jadi
ada waktu yang cukup lama yang bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan diri. Nah, saat itu gue sudah mengikuti program tersebut dan gue kebetulan waktu itu gue melaksanakan cek kesehatan secara mandiri. Secara keseluruhan ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan di dalam kesehatan gue. Nah, juga melaksanakan pembetulan kesehatan yang lain seperti varises, lalu gigi, dimana waktu itu gue juga sempat menggunakan behel untuk merapikan gigi karena gigi gue waktu itu tidak standar, jadi akan mengurangi nilai apabila gue melaksanakan tes. Sehingga hal-hal tersebutlah yang bisa kalian antisipasi dari awal. Jadi kalian tidak terkaget apabila kalian mepet-mepet mempersiapkannya. Kesehatan pun tidak akan bisa dibetulkan secara instan. Itu akan sangat butuh waktu sehingga kalian perlu mempersiapkan diri memiliki waktu yang. Nah, tibalah waktu saat kelas 12 di mana sudah dimulai pendaftaran pendidikan lanjutan. Nah, waktu itu gue kebetulan tes Akademi Angkatan Udara pendaftaran itu dilaksanakan yang paling pertama, sehingga untuk mengikuti plan yang sudah gue siapkan, gue mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Taruna Akademi Angkatan Udara. Jadi gue di situ sudah mempersiapkan berkas-berkasnya. Nah, memang banyak sekali usaha-usaha yang harus kalian lakukan, khususnya di dunia kedinasan, karena di situ kalian syarat administrasi sangat banyak sekali yang harus kalian siapkan. Namun hal itu bisa dilaksanakan. Paling pertama adalah tes administrasi. Jadi gue memasukkan semua berkas gue ke panitia waktu itu. Nah, saat itu masih menunggu waktu pengumuman. Di sela-sela itu dibukalah pendaftaran BIFA atau Bali International Flight Academy. Namun di situ pengalaman gue mendapatkan pengalaman yang sangat berharga waktu dimana gue waktu itu tinggal di Jogja, dan pendaftaran dan tes semuanya dilaksanakan di Jakarta, sehingga gue harus mondar-mandir Jogja-Jakarta menggunakan pesawat sendiri. Waktu itu gue kelas 12 SMA. Waktu itu gue dinyatakan lolos juga untuk tes kesehatan, lalu tes bahasa Inggris juga gue dinyatakan lolos. Lalu juga ada tes psikologi penerbangan yang dilaksanakan di Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara, di mana psikologi penerbangan itu khusus diperuntukkan untuk seorang penerbang atau pilot. Dan saat itu gue juga dinyatakan lulus di tes psikologi, dan akhirnya gue masuk ke tes seleksi wawancara oleh Garuda Indonesia, karena waktu itu BIFA melaksanakan kerjasama dengan Garuda Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui juga waktu itu BIFA memakan biaya kurang lebih di 600 juta rupiah, dimana saat itu gue mendapatkan keringanan biaya cicilan yang karena bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Jadi kita setelah lulus BIFA kita langsung diterima di Garuda Indonesia. Namun saat pendaftaran kita akan diberikan pinjaman 50% dari biaya pendidikan itu sendiri. Jadi kita harus membayar kurang lebih 300 juta rupiah waktu itu. Namun keuntungannya adalah kita setelah lulus kita langsung diterima di Garuda Indonesia. Nah, waktu itu gue berpikir bahwa dengan masuk Garuda Indonesia, dengan gaji pilot sipil yang cukup besar waktu itu, gue akan bisa menyelesaikan cicilan itu kurang dari 2 tahun, hitungan gue waktu itu. Jadi gue hanya mempersiapkan uang pangkal awal sebesar 300 juta untuk masa pendidikan itu sendiri. Nah, namun saat terakhir pengumuman, memang kehendak Tuhan atau rencana Tuhan pasti lebih indah seperti yang kita ketahui ya. Jadi saat pengumuman di detik-detik terakhir untuk pengumuman penerimaan, dari 14 orang yang diterima adalah 12 orang, dan gue adalah 2 orang yang tidak termasuk. Jadi gue waktu itu gagal setelah rangkaian panjang tes dari BIFA itu sendiri, dan jujur gue waktu itu sedih karena cita-cita gue waktu itu memang ingin menjadi seorang penerbang pilot sipil ya, waktu itu pilot maskapai. Namun setelah lama kemudian gue mengintrospeksi diri, sempat gue berpikir juga bahwa memang rencana yang di atas itu akan jauh lebih baik dari perkiraan kita sendiri. Karena waktu itu gue juga tidak berpikir bahwa uang 300 juta akan sangat membebani sekali pada orang tua gue, yang dimana orang tua gue bukan siapa-siapa, juga bukan pejabat tinggi pun, akan sangat menyusahkan sendiri karena gue sendiri adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, setelah itu gue juga berpikir memang ini sudah dijalankan, sudah digariskan oleh Tuhan waktu itu. Dan akhirnya sesuai dengan planning yang sudah gue rencanakan, dari planning A ke planning B, gue berfokus kepada Taruna Akademi Angkatan Udara waktu itu. Nah, memasuki tes
Akademi Angkatan Udara. Tadi setelah awal melaksanakan tes administrasi, dilanjutkan dengan tes keselamatan jasmani, kesehatan, dan psikologi. Nah, dan ini masih dilaksanakan di tingkat daerah. Dimana waktu itu gue alhamdulillah dengan kemampuan gue yang gue miliki waktu itu, berbekalkan persiapan dari 1 tahun penuh untuk mempersiapkan diri ke Akademi Angkatan Udara. Alhamdulillah gue dinyatakan lulus. Nah, itu adalah fungsinya di mana kalian harus mempersiapkan diri dari awal. Jadi kalian harus mempersiapkan planning, walaupun plan B kalian harus tetap mempersiapkan secara maksimal. Itu tips dari gue. Lalu setelah dinyatakan lulus tingkat daerah, masuklah gue ke tingkat pusat, yaitu di Yogyakarta. Nah, namun sebelum gue melanjutkan ke tes pusat ke Yogyakarta, gue sudah mantap dengan hati atau pilihan gue, karena di situ gue sudah mempersiapkan plan C apabila plan B gue gagal di Akademi Angkatan Udara. Gue masih mempunyai plan C, di mana tadi gue sudah jelaskan, gue sudah memiliki tiket ke teknik sipil ke UGM. Nah, setelah itu singkat cerita gue masuk ke tes pusat Akademi Angkatan Udara. Di situ gue sudah mulai di karantina. Gue bersama dengan teman-teman gue seluruh Indonesia, dan gue melaksanakan tes kembali yang gue laksanakan di tes daerah tadi, seperti keselamatan jasmani, lalu kesehatan, lalu psikologi, dan lain-lain. Nah, di situ gue melaksanakan tes kurang lebih selama 2 minggu lamanya, karena yang dites cukup banyak sehingga proses tesnya pun juga cukup lama. Dan waktu itu singkat cerita, dari 200 calon taruna yang datang ke Yogyakarta mengikuti tes pusat, di situ yang diterima hanya 100 orang. Dan saat itu gue dikumpulkan di sebuah ruangan, di hall besar seperti itu. Lalu kita diberikan surat, masing-masing surat, di mana di dalam surat itu berisikan pengumuman Anda lulus atau tidak. Dan saat gue buka, gue mendapatkan jawaban dari tes-tes yang gue laksanakan tadi. Gue bingung waktu itu. Gue bingung mau seneng atau mau sedih. Nah, dari situ gue dinyatakan lulus menjadi taruna Akademi Angkatan Udara. Dan dari saat itulah gue langsung men-switch mindset gue langsung men-switch mental gue untuk mempersiapkan diri menjadi seorang tentara waktu itu. Memang berat waktu itu. Namun di situ gue hanya berpikir bahwa gue sudah bisa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan tanpa membebani orang tua. Karena pendidikan di Akademi Angkatan Udara tidak dipungut biaya sama sekali. Di situ motivasi gue satu-satunya adalah orang tua. Dan disitulah gue memulai pendidikan dasar kemiliteran. Di situ gue tidak memikirkan kembali apa yang sudah gue lewati. Jadi gue hanya berfokus apa yang ada di depan gue. Gue berfokus untuk menjadi seorang tentara, menyiapkan fisik, menyiapkan pikiran, menyiapkan tenaga, dan lain-lain. Nah, namun di situ gue merasa bangga dari 100 orang taruna Akademi Angkatan Udara, gue termasuk dalam 100 orang tersebut dan bersiap untuk menjalankan pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Nah, di situ gue memiliki pemikiran bahwa semuanya itu memang tidak mudah, namun tidak ada yang mustahil. Jadi apabila kalian memiliki kemauan, memiliki tekad, memiliki usaha, dan didampingi doa orang tua, pasti kalian akan bisa melewati hal tersebut. Dari situlah gue sudah meniti karir gue menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Singkat cerita, gue melaksanakan pendidikan selama 4 tahun di Akademi Angkatan Udara, dan gue lulus. Gue mendapatkan amanah untuk menjadi seorang penerbang di TNI Angkatan Udara, dan gue mendapatkan jurusan penerbang tempur di TNI Angkatan Udara, dan saat ini gue sedang berdinas di Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Kalimantan Barat. Nah, dari semua yang gue sampaikan tadi, gue memiliki beberapa tips atau pesan buat teman-teman semua di rumah, bagi kalian yang saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku SMA maupun di kelas 11. Yang pertama adalah ketahui minat dan bakat kalian merasa nyaman di bidang apa, kalian memiliki hobi di bidang apa, kalian happy di bidang apa, ketahui diri kalian sendiri. Lalu yang kedua adalah siapkan rencana atau planning program pendidikan yang kalian inginkan saat kalian setelah lulus SMA. Lalu yang ketiga adalah ketahui prospek program pendidikan kalian ke depan.
ketahui apa yang akan kalian dapatkan apabila kalian melaksanakan pendidikan tersebut. Seperti yang gue alami, gue berpikiran bahwa menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara adalah pilihan yang sangat tepat sekali karena prospeknya sangat bagus. Di situ gue akan, setelah lulus pendidikan, gue akan langsung mendapatkan pekerjaan, yaitu menjadi anggota TNI Angkatan Udara, mendapatkan pangkat perwira juga, dan juga gue juga bisa menjadi seorang penerbang sesuai yang gue cita-citakan di awal tadi. Lalu yang keempat adalah siapkan diri secara dini. Jadi seperti yang gue bilang tadi, mempersiapkan diri dari kelas 11 SMA menuju kelas 12 itu adalah waktu yang sangat ideal sekali bagi kalian yang baik itu universitas maupun jenjang ke sekolah kedinasan. Lalu yang terakhir adalah yang terpenting, yaitu meminta doa restu kepada orang tua kalian. Jadi sampaikan planning-planning kalian, rencana-rencana kalian untuk jenjang selanjutnya. Nah, itu saja tadi sharing dari gue mengenai pengalaman pribadi gue saat gue lulus SMA melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik dengan channel ini, dengan konten-konten yang ada di YouTube channel ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah untuk membantu memberikan dukungan pada gue agar lebih semangat untuk mengembangkan channel ini dan juga memajukan dunia kedirgantaraan khususnya di TNI Angkatan Udara. Itu saya dapat gue sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Salam Airman.